Sayang, hati-hati nanti jatuh. Oke, Ma, aman. Ayah, kalau bisa tangkap aku. Anak ini nggak bisa diam. Ayo tangkap kamu. Ayo tangkap kamu. Aku bersyukur Tuhan memberiku ayah dan bunda. Hidup kami memang sederhana, tidak mewah, tapi aku selalu merasa aman. Mereka tahu cara membuatku tersenyum dan tertawa. Ayah, bunda, aku cinta kalian. Hai, namaku Narin. Namaku berarti kelembutan dan keindahan. Aku duduk di bangku kelas 11 sosial. Mungkin aku lembut, tapi aku tidak mudah menyerah. Hai. Hai. Duduk, Nak. Duh, ngisi formulir kayak gini nih bikin sakit kepala aja deh. Iya nih susah banget, apalagi kita udah kelas 11. BTW Narin, cita-cita lo mau jadi apa? Aku mau jadi pendeta. Semangat ya, kalau kamu khotbah, aku orang pertama yang akan datang mendengarin. Salam Bunda. Bun, masak apa hari ini? Narin lapar banget. Sayang, Bunda hari ini nggak masak. Tapi kamu siap-siap ya, ayah kamu dapat promosi loh jadi manajer. Jadi kita diundang makan malam bersama. Asik, makan enak nih. Sudah, sana siap-siap. Ingat ya, kalau sampai sana jangan nakal. Oke, Ma. Aku pikir kabar itu tanda kami akan lebih bahagia untuk sementara waktu.
Kerjanya habisin uang suami saja. Wong suami kan mau istri juga. Udah perhitungan kamu. Bun, Bunda bawa apa? Narin lapar nih. Aduh sayang, minta uang tuh dia ayah buat beli makan. Bunda capek. Udah sana, ambil uangnya di dompet ayah. Makasih ya ayah. Ayah kapan-kapan kita piknik yuk. Sabtu ini bisa nggak? Aduh, ayah nggak bisa sayang. Ayah nggak punya waktu. Sabtu ini ayah harus meeting dengan klien. Jadi nggak bisa. Kalau minggu depan, ayah bisa nggak? Ayah juga sibuk sayang. Ya udah, semangat ya ayah. Aku pikir keadaan akan selalu hangat. Namun, kenyataan membawaku ke hari-hari yang dingin. Narin, kamu kok beda ya? Mana nih Narin yang aku kenal? Yang cerewet, yang ceria. Udah, nggak usah dipikirin. Palingan dia cuma gak enak badan doang kok. Iya, beneran aku nggak apa-apa kok. Aku cuma gak enak badan. Oke, ya udah GWS ya. Aku hanya lelah. Aneh, tapi Mas Dion ada benarnya juga. Masa depan Narin terutama.
kenapa sayang? Hebat kamu, Mas. Kamu bilang sisa gaji kamu mau tabung buat biaya kuliah Narin. Tapi buktinya apa? Tadi aku cek HP kamu, ada bukti transfer puluhan juta ke rekening yang namanya Nadia. Siapa tuh Nadia? Sayang, aku bisa jelasin sayang. Udah Mas, nggak butuh penjelasan kamu. Sayang dengerin, itu teman aku pinjam. Bohong kamu, Mas. Bukan kamu udah cekin sama dia kan? Rini, jangan buat kamu. Kamu tampar aku, Mas. Aku mau pisah dari kamu. Oke, kalau begitu mau silakan saja. Tapi siap-siap jadi gelandangan. Lebih baik aku jadi gelandangan, Mas, daripada aku harus hidup sama kamu. Kelembutan adalah arti namaku. Begitu indah, tapi kelembutan juga kadang berarti rapuh. Bak kupu-kupu yang cantik dan lembut, tapi sayapnya begitu tipis dan rapuh. Hari itu, kata utuh hilang dari rumah kami. Tanpa suara, tanpa amarah, hanya selembar kertas. Narin, Narin, hari Minggu kayak kerja yuk. Soalnya ada tamu spesial loh dari Hongkong. Maaf ya, aku nggak bisa. kenapa Narin? Aku ada acara keluarga, jadi aku nggak bisa ikut. Ya udah, kapan-kapan lagi ya. Mungkin nanti ada waktu kok. Pelan-pelan, aku mulai menjauh dari tempat yang dulu terasa hangat. Dan aku tidak tahu kapan aku mulai merasa asing di sana. Bunda, ini ada surat pemberitahuan dari sekolah soal SPP Narin udah nunggak ke 6 bulan. Uang. Kamu kira aku jaga dari langit? Kamu aja udah pernah yang minta uang. Tapi Bun, aku cuma Mau apa? Sekolah. Hidup lagi susah begini. Gak usah mimpi. Tapi Bun, aku mau sekolah biar bisa jadi pendeta. Apa? Pendeta? Kamu gila ya, Rin? Tuhan itu udah gak adil sama kita. Kita ini termasuk keluarga yang rajin di gereja. Tapi apa? Dia kasih cobaan bertubi-tubi. Dia gak adil, Rin. Gak adil. Tapi Bun, aku cuma mau hidup aku lebih berarti. Nani, hidup itu bukan cuma soal berarti, tapi bertahan. Jadi, pergi kamu dari sini. Masuk kamu dari sana.
Mungkin Bunda benar. Mungkin Tuhan tidak selalu adil. Aku sudah percaya. Aku sudah berharap. Tapi hidupku tetap hancur. Dan karena itu, aku kecewa dengan Tuhan. Hancur, hilang, semua hancur, gak ada yang tersisa. Bunda? 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 Mas, kamu udah pulang? Kamu gak ninggalin aku kan? Kamu masih kangen kan? Bun, ini aku Bun. Aku Narin, Bunda. Bunda! Enggak, dia gak pulang. Semua orang ninggalin aku. Semua. Bunda, Bunda! Bunda! Semua orang ninggalin aku. Semua orang ninggalin aku. Bunda sakit. Semua orang ninggalin aku. Sakit, Bun! Pergi kamu. Pergi. 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 Aku anak yang rajin berdoa. Aku anak yang percaya. Aku juga anak yang tumbuh di gereja. Aku gak minta hidup mewah. Aku cuma minta keluargaku utuh. Tapi kenapa justru hidupku yang kau hancurkan? Kenapa keluargaku yang kau ambil satu-satunya? Aku mau jadi pendeta. Aku mau melayani. Aku mau hidup buat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan hancurkan hidup anak yang mau mengabdi padanya? Kalau ini caramu mengajar aku kuat, kenapa rasanya seperti kau sedang meninggalkanku? Aku kecewa dengan Tuhan. Aku kecewa padamu. Narin, lihat langit itu.
tidak selalu cerah, kan? Dan jalan tidak selalu rata. Tapi langit tetaplah langit, dan jalan tetap membawamu ke tujuan. Kamu tidak hancur, kamu hanya sedang lelah. Aku tidak merusak hidupmu, aku sedang membentukmu. Apa yang kamu sebut kehilangan, aku sebut pemurnian. Apa yang kamu sebut kehancuran, aku sebut persiapan. Kamu tidak sendiri, Narin. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Dan panggilanmu tidak pernah hilang. Percayalah, Narin. Puji Tuhan, kamu sudah bangun. Ini keajaiban. Apakah ini kesempatan kedua dari Tuhan? Saat itu aku kembali ke jalan yang benar, kembali ke doa, kembali ke iman, kembali ke gereja, kembali ke panggilan, kembali ke tujuan hidup yang sempat ku tinggalkan. Bukan karena hidupku tiba-tiba membaik, tetapi karena aku belajar bertahan di tengah luka. Aku mengerti bahwa kuat bukan berarti tidak hancur, melainkan tetap berdiri meski pernah runtuh, tetap melangkah meski pernah tersesat. Dan di sanalah aku memahami bahwa endurance bukan tentang seberapa cepat aku berlari mengejar terang, tetapi tentang seberapa setia aku berjalan di jalan yang benar. Meski penuh luka, meski penuh air mata, meski penuh ujian. Endurance bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang tetap bertahan meski ingin menyerah. Karena iman tidak dibentuk oleh hidup yang mudah, tapi oleh hidup yang diuji. Selangkah lagi, dan aku akan sampai di tempat yang dulu hanya bisa aku doakan. Aku pernah jatuh, aku pernah kecewa, aku pernah jauh. Tapi aku bertahan, aku kembali, dan aku berjalan. Bukan karena aku kuat, tapi karena Tuhan setia. Dan hari ini, aku berdiri bukan sebagai anak yang hancur, tapi sebagai seorang yang dipulihkan. Selangkah lagi, dan aku siap menjawab panggilan itu. Endurance bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang tetap bertahan meski ingin menyerah. Karena iman tidak dibentuk oleh hidup yang mudah, tapi oleh hidup yang diuji. Pamit dulu Ibu Pendeta. Iya.
Aduh, Narin, ayah,